Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai suplementasi atau fortifikasi vitamin A, yaitu status kelayakan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit pada tahun 2016 sampai 2020 di wilayah stunting. Dengan anggota dari grup satu yaitu yang pertama Melisa Padlianti, yang kedua Ratu Fernanda Nurnazmah, dan saya sendiri Revi Mariska. Yang keempat Rania Farid Basumbul, lalu selanjutnya Mesifa Putri Anjani, Dimas Wahyu Wimantoro, Laila Nurkomala, Intan Kurnia Muharomah, dan Khairunisa Askia. Selanjutnya kita menggunakan jurnal menggunakan judul Status Kelayakan Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit tahun 2016 sampai 2020 di wilayah stunting. Nama jurnalnya Eruditio Indonesia Journal of Food and Drug Safety, volume dan nomor Vol 3 nomor 1 halaman 38 sampai 46 tahun 2023, penulis Yayu Yulistia, Dinalia Agustinawanti Sumule, Anissa Dia Lestari. Temuan utama penelitian. Dalam penelitian ini, para peneliti menemukan bahwa terdapat prevalensi stunting pada wilayah yang telah terdistribusi minyak goreng sawit dengan fortifikasi vitamin A. Penemuan ini menunjukkan bahwa implementasi fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit di wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting masih belum mencapai standar yang diharapkan. Meskipun terdapat variasi persentase fortifikasi antara provinsi-provinsi, angka-angka tersebut masih rendah. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki persentase fortifikasi tertinggi yaitu 65%. Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan memiliki persentase 63%. Provinsi Sulawesi Utara memiliki persentase 60%. Dan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki persentase 56%. Hal ini membuktikan bahwa upaya untuk meningkatkan persentase fortifikasi dan pemantauan yang lebih ketat dalam distribusi minyak goreng sawit yang difortifikasi perlu dilakukan. Selanjutnya, ada metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu minyak goreng sawit atau MGS. Pengambilan data dilakukan melalui jalur distribusi di beberapa wilayah dengan prevalensi stunting, di antaranya di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan. Penetapan kadar vitamin A dilakukan menggunakan metode analisis PPOMN 42 garis miring PA garis miring 10 secara KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya, sumber dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan hasil uji penetapan kadar vitamin A pada minyak goreng kelapa sawit pada tahun 2016 hingga 2020 yang bersumber dari Sistem Informasi Pelaporan Terpadu atau SIPT BPOM di Palu, BPOM di Makassar, BPOM di Manado, dan BPOM di Banjarmasin. Yang terakhir, pengelolaan dan analisis data menggunakan Microsoft Excel yang bertujuan untuk menggambarkan kadar kelayakan vitamin A minyak goreng kelapa sawit. Selanjutnya yaitu implikasi praktis penelitian. Berdasarkan diagram di samping, dapat dilihat bahwa rata-rata presentasi hasil fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit yang memenuhi syarat pada wilayah stunting di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan sejak tahun 2016 sampai 2020 memiliki kecenderungan masih berada di bawah nilai standar yang sudah ditetapkan atau tidak memenuhi syarat. Masih banyak sampel minyak goreng sawit yang belum terfortifikasi vitamin A atau dengan kadar vitamin A di bawah standar. Hal tersebut disebabkan karena penerapan SNI wajib minyak goreng baru berlaku sejak 1 Januari 2020. Sehingga minyak goreng yang disampling pada tahun 2016 hingga 2019 kemungkinan tidak mengandung vitamin A. Sedangkan minyak goreng yang disampling pada tahun 2020 bisa saja masih hasil produksi pada tahun 2019 yang juga tidak mengandung vitamin A. Selain itu, juga disebabkan karena kestabilan vitamin A.
stabilitas vitamin A dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu paparan cahaya, terutama ultraviolet, paparan suhu, dan waktu. Selanjutnya, hasil studi efektivitas fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng sawit yang dilakukan memberikan bukti bahwa vitamin A tidak hilang selama proses distribusi dari pabrik hingga mencapai rumah tangga konsumen. Tetapi terjadi penurunan kadar vitamin A dari pabrik dalam kondisi segar, yaitu 43,6 IU per gram, menjadi 11,7 IU per gram setelah disimpan selama 6 hingga 21 bulan. Berdasarkan hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa sampel minyak goreng yang terfortifikasi vitamin A yang telah memberikan hasil TMS karena sampel yang di samping telah lama berada di jalur distribusi yang menyebabkan TMS pada saat dilakukan pengujian. Selanjutnya, manfaat fortifikasi vitamin A. Kekurangan zat gizi mikro seperti kekurangan vitamin A memiliki keunikan karena tidak berhubungan dengan kondisi fisik seperti kurus atau pendek. Akan tetapi, kondisi ini akan menimbulkan kelaparan tersembunyi atau disebut dengan fenomena hidden hunger. Hidden hunger yang terjadi terutama pada ibu hamil dan anak balita dapat mempengaruhi pertumbuhan janin, perkembangan kognitif pada anak, dan daya tahan terhadap infeksi yang akan mengancam kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, fortifikasi merupakan penambahan satu atau lebih zat gizi pada taraf yang lebih tinggi daripada yang ditemukan pada pangan awal. Fortifikasi vitamin A selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah dan menjadi salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan jumlah orang dewasa, terutama anak yang mengalami kekurangan vitamin A. Program fortifikasi vitamin A yang dilakukan ini mempunyai potensi besar untuk mencegah dan menanggulangi kekurangan vitamin A. Berikut referensi jurnal yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.